Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Afif Agidatul Iza dengan NIM 10020120066. Saya mahasiswa aktif semester 3, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mind map saya dengan judul Kebijakan dan Problem Penegakan HAM dan Demokrasi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Demokrasi dan HAM yang diampu oleh Ibu dosen Ajeng Widya Prakasita. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, berikut penjelasannya. Pada slide kedua ini, kita akan membahas mengenai penegakan HAM pada masa Nelson Mandela. Sebelum melanjutkan penjelasan mengenai penegakan HAM, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sih Nelson Mandela itu. Jadi, Nelson Royal Mandela merupakan seorang revolusioner anti-apartheid yang lahir pada 18 Juli 1918 di Mvezo, wilayah Tenggara Afrika Selatan. Dan beliau mulai menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perjuangan Mandela menghapus pengaruh apartheid di Afrika, BTW, kalian udah tahu belum sih apa itu politik apartheid? Jadi, politik apartheid itu merupakan politik pemisahan, misal perbedaan warna kulit antara kulit hitam dan kulit putih. Politik apartheid itu terjadi karena adanya perlakuan yang buruk dari kaum Inggris terhadap suku asli yang ada di Afrika Selatan. Nah, politik apartheid ini diterapkan di Afrika Selatan pada tahun 1948 dengan pembagian ruang hidup 13% bagi kulit hitam dan 87% bagi kulit putih. Setelah mengenal siapa itu Mandela dan apa itu politik apartheid, sekarang kita akan membahas mengenai perjuangan Mandela dalam memperjuangkan HAM di Afrika Selatan. Perjuangannya diawali dengan tidak setujunya Mandela dengan pembagian ras tersebut. Akhirnya, Mandela melakukan beberapa pemberontakan yang diawali dengan membuat atau bergabungnya dengan ANC atau African National Congress, melakukan perjuangan gerilya bersenjata melawan kekuasaan yang menindas. Gerakan ini dibentuk pada tahun 1912. Lalu, pada tahun 1960, di selatan Johannesburg dan 20.000 warga kulit hitam tanpa paspor menyerbu pos polisi. Demonstrasi itu berakhir dengan pembunuhan massal. Akibat dari kejadian tersebut, pada tahun 1962, Mandela divonis penjara seumur hidup. Lalu, ia dibebaskan pada 11 Februari 1990 dalam usia 74 tahun. Akhirnya, perjuangan Nelson Mandela tidak sia-sia. Pada tanggal 3 Oktober 1994, Afrika Selatan berhasil mengadakan pemilu yang bebas dan adil untuk pertama kalinya. Dan Mandela terpilih sebagai Presiden kulit hitam pertama pada 10 Mei 1994. Pemerintahannya mengakhiri sistem apartheid dan merintis rekonsiliasi nasional. Nah, tadi itu merupakan sedikit penjelasan mengenai perjuangan Nelson Mandela dalam menegakkan HAM di Afrika Selatan. Selanjutnya, pada slide 3 akan menjelaskan mengenai konsep HAM. Diawali dengan penjelasan singkat mengenai sejarah HAM, yakni gagasan mengenai HAM muncul sebagai reaksi atas penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa yang memerintah secara otoriter. Meski begitu, HAM sesungguhnya sudah ada bahkan sejak zaman sebelum Masehi. Dilanjut
dengan sifat HAM. Ada 3 sifat HAM. Yang pertama, universal dan non-diskriminasi. Maksudnya, HAM itu dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. Yang kedua, hakiki dan utuh. Maksudnya, setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir dan tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang ketiga, tetap dan kodrati, yang artinya HAM tidak bisa dicabut oleh pihak-pihak manapun karena HAM bersifat kodrati, yang merupakan pemberian dari Tuhan. Lanjut dengan prinsip-prinsip HAM. Yang pertama, ada prinsip kesejahteraan, di mana dalam HAM tidak membeda-bedakan. Dan yang kedua, prinsip non-diskriminatif. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip kesejahteraan, di mana dalam HAM tidak membedakan suku, ras, dan lain-lain. Semua memiliki hak yang sama. Dan yang terakhir, prinsip perlindungan hak-hak tertentu. Selanjutnya, perkembangan HAM di Indonesia. Diskursus tentang HAM memasuki babak baru pada saat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia silang selisih tentang perumusan HAM sesungguhnya telah muncul. Kemudian, di dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada pertengahan bulan Agustus 1990, dinyatakan bahwa rujukan Indonesia mengenai HAM adalah sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 dan diterbitkannya suatu ketetapan MPR pada masa Orde Reformasi 1988 yang memuat piagam hak-hak asasi manusia. Namun meski telah terdapat kebijakan-kebijakan tersebut, perspektif HAM di masyarakat masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Sampai saat ini masih terjadi diskriminasi di beberapa tempat, sehingga pelaksanaan HAM belum maksimal. Sekian presentasi dari saya, dan berikut adalah daftar referensi yang saya pakai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.